Kenapa sih Dora nggak pernah ganti baju? Karena kepalanya kegedean. Tapi emang bener nih kepalanya kegedean. Cih, humor boomer. Tidak. Dora tidak pernah ganti pakaian bukan karena kepalanya kegedean. Tapi saat Dora masih kecil, pekerjaan orang tua Dora adalah penjahit. Mereka berdua benar-benar bekerja seharian tanpa kenal lelah. Kemudian salah satu teman dari ibunya Dora datang ke rumah Dora. "Hai Jeng, bolehkah saya meminta kamu untuk membuatkan gaun untuk aku nikah nanti?" Mendengar permintaan itu, ibu Dora agak ragu karena dia belum pernah membuat pakaian sebelumnya. "Aku sudah gambar desainnya, kira-kira seperti ini." Ya intinya aku mau desain yang elegan, simple, dan enggak yang wah banget gitu. Pokoknya aku nggak mau yang terlalu mencolok dan warnanya tuh putih ke silver gitu. Ya bisa ya, please. Kemudian ibu Dora pun menyetujui permintaan itu dan memberitahukan kepada suaminya. Akhirnya kedua orang tua Dora pun membuat gaun itu selama 2 hari 2 malam tanpa henti. Setelah selesai membuat gaunnya, ibu Dora pun langsung menghampiri temannya. "Ini gaunmu sudah jadi." "Oh, bagus banget. Ini sesuai apa yang aku harapkan. Makasih ya." "Iya, semuanya jadi 580.000 aja." "Please jangan minta harga temen, please." "Oke, aku bayar." Ibu Dora pun sangat senang mendengarnya dan langsung memberitahu suaminya bahwa temanku suka dan langsung bayar. Kirain dia bakal minta harga temen. Yeay. Teman ibu Dora pun memberikan review gaunnya kepada teman-temannya. "Ini tuh bahannya enak banget, adem. Terus ini lihat deh, kelihatan nggak sih? Ini tuh parah, lembut banget gini. Dan harganya cuma 580.000 guys, worth it banget. Mending kalian kalau nikah, pesan gaunnya ke temen gue aja." Dengan kekuatan omongan tetangga, usaha orang tua Dora pun sukses dan banyak sekali yang order baju ke dia. Melihat hal itu, orang tua Dora pun membuka lowongan pekerjaan. Dalam waktu 1 bulan, penghasilan mereka berhasil menyentuh 240 juta rupiah dan memiliki 59 karyawan. Tetangganya yang juga membuka usaha jahit pun iri melihatnya dan mempunyai niat jahat. Malamnya, tetangga ibu Dora, sebut saja X, pergi menuju hutan. Setelah sampai lokasi, X pun duduk di tengah hutan dan menyebut mantra-mantra. Mantra-mantra. Setelah menyebut mantra itu, datanglah sebuah iblis. Dan iblis itu pun berkata, "Apa yang kau mau?" 1 tahun usaha orang tua Dora berjalan, tidak ada yang aneh. Orang tua Dora semakin sukses dalam usaha clothingnya. Mereka pun berhasil membuat kantor yang sangat besar. Mereka sekarang benar-benar terkenal. Tapi permasalahan dimulai di sini. Keesokan harinya, ada 7 pelanggan yang komplain di salah satu toko orang tua Dora. Mereka mengatakan, "Apa ini? Di bungkus bajuku terdapat kelabang." "Loh, iya mbak, aku juga. Loh kok kita sama?" "Heh, lo itu packing di mana sih?" "Di kebun." "Ini kenapa di dalam baju kita banyak labangnya?" Kasir itu pun kebingungan dan speechless. Dia tidak tahu harus berkata apa. Baik ibu, nanti saya ganti aja. Punya ibu ukuran berapa?" Mendengar kabar itu, orang tua Dora pun shock, kebingungan. Ternyata keluhan pelanggan bukan dari 1 toko saja. 14 toko orang tua Dora mendapatkan komplain. Apa yang terjadi? Mengapa di dalam baju buatan mereka terdapat kelabang? Brand mereka pun jadi trending. Berita di mana-mana, koran, TV, radio, baliho, dan lain-lain. Mereka berdua pun menutup semua toko, usaha mereka bangkrut, dan mereka mengasingkan diri
kabur dari tempat tinggal mereka. Keesokan harinya, ketika Ibu Dora sedang duduk di taman sendiri, tetangganya yang juga membuka usaha jahit itu, yang irian itu, menemui Ibu Dora. "Aku bisa mengembalikan keadaanmu seperti semula." Enggak semula banget sih. "Aku bisa mengembalikan keadaanmu kembali sukses seperti sebelumnya, di mana kamu belum punya masalah." Ibu Dora pun kaget. "Loh, kamu? Maksudnya apa nih?" "Akulah yang membuat perusahaanmu bangkrut. Aku memakai ilmu hitam kepadamu." Ibu Dora pun shock, speechless, bingung dan berkata, "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini kepadaku?" "Gak apa-apa, iseng aja." Habisnya aneh sih, padahal keberadaan toko kita tidak terlalu jauh. Benang yang kita pakai sama, alat yang kita pakai sama. Terus, kenapa yang laku kamu? "Ya, saya tidak tahu." Gini, aku bisa mengembalikan keadaanmu seperti semula. Artinya, kejadian kemarin tidak akan terjadi. Tapi aku punya satu syarat. Aku mau kamu berhenti memproduksi pakaian. Karena di saat kamu berjaya, kamu adalah orang yang berpengaruh. Aku mau kamu memakai baju buatanku, kamu, suamimu, dan anakmu. Pakailah bajuku saat kamu masuk TV untuk diwawancarai ketika usaha kamu berhenti. Aku mau semua orang mengetahui bisnismu berhenti karena kemauanmu. Jangan membuat pelangganmu curiga. Pakai bajuku kemanapun kamu pergi. Dan orang-orang akan bertanya, "Kenapa kamu tidak ganti-ganti baju?" Lalu kamu harus menjawabnya, "Baju buatan temanku ini sangatlah bagus. Aku sangat menyukainya." Suruh anakmu berkata demikian juga. Tetapi jangan membuat orang curiga. Karena kamu masih menjadi orang yang berpengaruh, orang-orang akan membeli bajuku. Ketika kamu sepakat dengan tawaranku, aku akan memberikan pakaian untuk kamu, suamimu, dan anakmu. Kamu akan hidup bahagia dengan sisa uang hasil bisnismu. Dan kamu hanya perlu memakai pakaianku sampai kamu mati tanpa melepasnya. Terkecuali ketika kamu mandi. Iblis akan tahu apa yang kamu lakukan. Jadi ketika usai mandi kamu tidak memakai pakaianku, kamu akan terkena penyakit najis di mana semua orang akan menjauhimu. Berlaku juga untuk suami dan anakmu. Tapi bagaimana jika kamu menolak tawaranku? Ya, tidak masalah. Tapi kamu akan menjadi orang yang dibenci seumur hidup. Semua orang akan membencimu. Kamu hanya akan hidup dalam kebencian. Dan akhirnya Ibu Dora pun menyetujuinya.